Panas perusahaan smelter yang rampas lahan petani. Kirain punya Cina, ternyata punya JK. Sungguh terlalu. Warga di Desa Karang-Karangan, Kecamatan Buak, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan melakukan unjuk rasa terhadap perusahaan smelter PT Bumi Mineral Sulawesi. Warga protes karena perusahaan milik mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dituding menimbun lahan sengketa. Warga pun berbondong-bondong melakukan unjuk rasa dan mendesak pihak perusahaan Kalla Group itu tak semena-mena melakukan penimbunan. Apalagi tanah yang biasa ditanami padi oleh warga dirusak perusahaan tersebut. Marsrianto mengungkapkan bahwa lahan yang ditimbun itu sudah dimiliki warga di desa tersebut sejak tahun 2000 lalu atau sekitar 23 tahun lalu. Hanya saja, belakangan perusahaan milik JK itu datang mengklaim sebagai pemilik lahan pada tahun 2017 kemarin. Dia melanjutkan bahwa negara yang pendapatannya dari lahan ini dengan bertani malah dieksekusi, dan padi milik warga dirusak oleh perusahaan tersebut dengan tujuan akan mau mengadakan penetapan tapal batas. Mas Rianto menegaskan bahwa warga Desa Karang-Karang meminta kepada pihak perusahaan agar tidak semena-mena melakukan tindakan dengan menimbun sawah petani, sebab tindakan tersebut membuat petani merugi dan tidak menghargai proses yang sedang berjalan, termasuk dengan penetapan tapal batas oleh BPN. Mas Rianto pun mengaku jika warga di desa tersebut akan menerima baik-baik jika nantinya penetapan tapal batas sudah dilakukan pihak BPN. Hanya saja tindakan pihak PT BMS seolah-olah memaksa dan merugikan para petani. Oh, ternyata tanah tersebut memang punya JK, bukan punya yang lain. Kirain punya Cina. Karena para kadal gurun pembenci pemerintah dan orang yang dekat dengan JK selalu menggoreng isu dan menyerang pemerintah atau pelaksana pemerintah. JK ini memang tega, dulu ngemis dukungan pada masyarakat, setelah jadi dan lengser, JK malah mengkhianati dan mementingkan kebutuhannya sendiri. Kabarnya, kericuhan di smelter nikel milik PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah itu pada Sabtu tanggal 14 Januari 2023 dan menewaskan 3 pekerja adalah karena Indonesia terlalu memberikan karpet merah terhadap investasi Cina. Dari sini kita curiga deh, sepak terjang JK ini. Dia yang investasi 10 triliun lalu kok bisa menyalahkan Cina? Apakah JK ini ternyata Cina atau ingin menguasai semua bisnis tambang yang ada di sana? Jadi aneh memang teriak-teriak anti Cina tapi di sisi lain berbisnis dengan orang Cina. Bingung kan? Memakai isu rasis memang paling sensitif. Sebagaimana masalah uang juga bisa sensitif. Jadi kalau sudah keluar 10 triliun buat investasi, ini juga termasuk kategori sensitif. Jadi karena itulah harus dapat cuan paling gede. Apalagi ini kan sudah dekat dengan pentas Pilpres 2024. JK ini tampil seolah-olah menjadi pahlawan. JK bahkan meminta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk mengambil alih perusahaan tambang nikel yang katanya dikuasai asing untuk dikelola langsung masyarakat. Padahal kan perusahaan Kalla sendiri yang menjadi pengelola. Mungkin maksudnya perusahaan lain harus diusir, yang boleh beroperasi adalah perusahaan Kalla saja, gitu ya. Dan JK juga ingin pemerintah mengubah pandangan soal investor asing dengan tak mengistimewakan mereka dalam mengelola tambang di RI. JK bilang, kalau pengusaha di Sulsel bisa mengelola tambang tersebut, ya bilang terus terang aja kalau yang akan mengelola nikel itu perusahaan ente saja yang akan meraup cuan super gede. Jadi nggak usah bawa-bawa Cina kalau ternyata perusahaan ente sudah bergerak duluan. Tidak usah bawa-bawa nama rakyat. Jadi bagaimana kalau menurut Anda?